Pernah nggak ngerasa kayak gini? Gaji sih oke, tapi kok tiap malam rasanya hampa banget? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan ya, perasaan inilah yang bakal kita bongkar hari ini. Oke, jadi kita mau bedah apa sih? Ini dia. Kita bakal ngomongin soal blueprint cetak biru buat bikin faceless channel yang benar-benar dipercaya sama Gen Z. Ingat ya, kuncinya bukan cuma views tapi koneksi. Oke, langkah paling pertama dan paling krusial nih, kita harus kenalan dulu sama penonton kita. Tapi bukan sekedar demografi biasa ya, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi. Coba deh tanya ke diri sendiri, kamu itu sebenarnya bikin konten buat siapa sih? Siapa orang yang lagi nge-scroll video kamu jam 1 pagi, sendirian di kamar? Nah, kenalin nih target audiens kita. Kita sebut aja The Anxious Achiever. Mereka ini Gen Z, umurnya antara 18 sampai 27. Biasanya sih mahasiswa tingkat akhir atau yang baru banget ngerasain dunia kerja. Ambisinya, setinggi langit. Tapi di balik itu, ada kecemasan yang dalam banget. Nah, ini yang menarik, psikologi mereka. Pertama, mereka tuh udah kena digital fatigue. Capek banget lihat konten yang berisik, yang editannya cepat-cepat, sama influencer yang isinya pamer doang. Kedua, mereka tuh nyarinya yang praktis, solusi beneran, bukan cuma kata-kata motivasi kosong. Dan yang terakhir, mereka ini value driven. Maksudnya, mereka peduli banget soal kesehatan mental dan work-life balance. Terus, apa sih ketakutan terbesar mereka? Nah, ini dia nih. Ada yang namanya economic FOMO, takut ketinggalan zaman soal finansial gara-gara inflasi gila-gilaan dan harga rumah yang makin gak masuk akal. Terus, AI displacement, cemas kalau kerjaannya nanti digantiin AI. Dan yang paling ironis ya, loneliness. Mereka ngerasa kesepian padahal ya online terus. Inilah yang bikin mereka nyari konten-konten yang spesifik. Jadi, apa dong yang mereka cari dari konten kamu? Pertama, ketenangan visual, estetika yang simple, minimalis, lo-fi, buat pelarian dari dunia yang berisik. Kedua, kenyamanan dari anonimitas. Mereka lebih percaya info padat daripada lihat muka orang yang kayak lagi jualan. Dan terakhir, micro-learning, ilmu-ilmu praktis yang bisa langsung diserap kurang dari semenit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Anggap aja ini 4 pilar konten yang bakal jadi kompas buat channel kamu. Ini yang bikin konten kamu nanti tetap relevan, bervariasi, dan gak kemana-mana. Penting nih, pilar-pilar ini bukan aturan yang kaku ya. Anggap aja ini pemandu biar kamu nggak kehabisan ide atau lebih parah posting asal-asalan. Jadi semua kontenmu punya tujuan yang jelas. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pembagiannya kira-kira bakal kayak gini. Porsi paling gede, 40%, itu buat life hack. Terus 30% buat reality check, 20% safe space, dan sisanya 10% buat inside the lab. Penasaran kan maksudnya apa? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, di sini semuanya jadi jelas. Pertama, the life hacks. Ini porsi terbesar, karena tujuannya ngasih manfaat praktis secepat kilat. Kedua, the reality check. Ini buat bangun kepercayaan dan hubungan emosional. Ketiga, safe space. Ini konten buat mereka istirahat, yang isinya menenangkan. Dan terakhir, inside the lab. Ini cara halus kamu buat nunjukin kepribadian brand, tanpa harus munculin muka. Misalnya, ya ngasih tahu tools apa aja yang kamu pakai buat bikin video. Oke, strateginya udah dapet. Pilar kontennya juga udah jelas. Pertanyaan berikutnya gimana caranya bikin mereka berhenti scrolling di 3 detik pertama? Nah, disinilah hook atau kail yang kuat itu berperan. Kita mulai dari formula pertama, the secret shortcut. Sesuai namanya, ini tuh langsung nembak kebutuhan mereka akan efisiensi. Jalan pintas yang cerdas. Kerasa kan bedanya? Hook ini tuh kuat banget karena langsung nawarin solusi cerdas dan cepat buat masalah yang, jujur aja, nyebelin banget. Value-nya langsung dapat di detik pertama. Lanjut, formula kedua, the relatable pain atau rasa sakit yang sama. Nah, kalau yang ini tujuannya bukan lagi efisiensi, tapi buat bangun koneksi emosional secepat mungkin. Nah, ini dia. Hook kayak gini tuh gak jualan solusi, tapi jualan pemahaman. Seolah-olah bilang, gue ngerti kok rasanya, dan itu langsung bikin orang percaya. Dan yang ketiga, the financial wake up. Panggilan untuk sadar finansial. Ini langsung nyentil kecemasan soal ekonomi yang tadi udah kita bahas. Kenapa ini efektif? Karena ini ngomongin frustrasi soal duit yang dialamin banyak banget orang. Langsung bikin penasaran, iya juga ya, kenapa ya? Dan akhirnya mereka mau nonton sampai habis buat cari jawabannya. Oke, sekarang kita coba sambungin semua titiknya. Mulai dari ngertiin audiens, bikin pilar konten, sampai ngerancang hook yang bikin orang berhenti nge-scroll. Ini semua adalah proses mengubah blueprint menjadi sebuah brand yang punya nyawa. Jadi takeaway-nya apa? Poin paling pentingnya tuh ini.
Ini semua bukan soal ngakalin algoritma, sama sekali bukan. Ini soal membangun sebuah brand yang autentik, yang beneran ngasih nilai. Dan yang paling penting, bisa dipercaya. Bahkan tanpa mereka pernah lihat muka kamu. Ini semua soal trust. Dan sebagai penutup, coba direnungkan pertanyaan ini. Audiens kamu itu nggak lagi nyari influencer baru. Mereka butuh tempat yang aman. Pertanyaannya, siapkah kamu menjadi safe space itu buat mereka?